Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam yang menurut saya sangat menarik. Kita akan membedah bab 6 dari buku Rethinking Strategy. Betul, judul babnya Gambaran Masa Depan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, The Shape of Things to Come. Keren banget ya kedengarannya. Kedengarannya memang seperti meramal ya, tapi sebenarnya misi kita kali ini sangat praktis. Praktis gimana maksudnya? Kita ingin membekali Anda dengan sebuah cara berpikir, sebuah kerangka kerja untuk bisa melihat perubahan besar sebelum perubahan itu jadi tren yang dibicarakan semua orang. Oke. Jadi ini bukan soal bola kristal, tapi soal beralih dari posisi yang reaktif, yang selalu ketinggalan. Tepat, menjadi proaktif, mampu mengantisipasi. Tepat sekali. Jadi pertanyaan utamanya mungkin untuk Anda renungkan ya sepanjang kita ngobrol, gimana caranya kita bisa membaca masa depan ketika ia masih berupa apa ya? Bisikan. Sinyal yang sangat lemah. Nah, itu dia. Bukan sebuah berita utama yang heboh. Oke, ini terdengar menantang. Mari kita bedah bareng-bareng. Nah, ide sentral dari bab ini yang jadi fondasinya adalah bahwa perubahan sosial itu ternyata nggak acak. Iya, seringkali ada polanya. Dan polanya ini bisa diprediksi. Buku ini menggambarkannya sebagai kurva lonceng. Betul. Dan kurva ini dibagi jadi 4 fase yang sebenarnya sangat intuitif kalau kita pikirkan. Pertama, ada yang namanya fase embrionik. Embrionik, oke? Disinilah sebuah ide atau mungkin sebuah isu atau ketidakpuasan itu masih tersembunyi. Sinyalnya sangat lemah, datanya hampir nggak ada, jadi ya gampang banget untuk diabaikan. Dianggap remeh gitu ya? Tepat. Buku ini punya metafora yang bagus banget untuk fase ini. Jerami kering yang hanya menunggu percikan api. Saya suka itu, jerami kering. Semuanya udah ada di situ. Rapuh, siap terbakar, tapi belum ada apinya aja. Langsung kebayang ya, potensi yang terpendam tapi nggak kelihatan. Lalu setelah tumpukan jerami itu ada, apa selanjutnya? Nah, selanjutnya itu fase berkembang. Disinilah percikan apinya muncul. Dan pertumbuhan eksponensial dimulai. Sesuatu yang tadinya cuma dibicarakan di forum kecil, tiba-tiba jadi omongan di mana-mana. Inilah yang kita sebut tren. Betul. Dari situ, dia bergerak ke fase mapan, di mana tren itu jadi norma baru, jadi sesuatu yang kita terima begitu saja. Paradigma dominan. Tepat. Dan yang terakhir, tentu saja, fase melemah, di mana sistem lama yang digantikannya mulai menurun, dan memberi jalan bagi ide embrionik berikutnya. Oke, saya nangkap. Jadi kalau gitu, keahlian yang sesungguhnya misi kita hari ini adalah jadi semacam detektif di fase embrionik itu. Persis. Menemukan tumpukan jerami kering itu saat orang lain cuma lihat lapangan kosong. Benar kan? Benar. Saat semua orang masih anggap itu aneh, nggak relevan, atau cuma keluhan kecil. Disitulah keunggulannya. Ngomong-ngomong soal jerami kering dan percikan api, buku ini ngasih contoh yang menurut saya bakal bikin kita semua mikir ulang soal kata disrupsi. Kita bahas industri taksi dan Uber. Ya, ini studi kasus yang sangat kuat. Jadi buku ini menyoroti sebuah laporan dari tahun 2012. Laporan ini tentang industri taksi di Victoria, Australia. Tebalnya 240 halaman, sangat komprehensif tapi. Dikritik abis-abisan karena satu hal, nama Uber sama sekali nggak disebut di dalamnya. Loh, sepintas itu kedengarannya kayak kegagalan total ya, gagal meramal masa depan. Tentu saja. Itu kan yang orang pikirkan. Mereka riset mendalam, tapi kelewatan satu nama yang mengubah segalanya. Tapi ada sudut pandang lain di sini sepertinya. Tepat. Penulis buku ini berargumen sebaliknya. Menurut dia, laporan itu justru berisi semua tanda peringatan yang dibutuhkan. Maksudnya gimana? Laporan itu dengan sangat jelas dan detail menggambarkan industri taksi sebagai toko tertutup, closed shop. Terlindungi dari kompetisi, arogan, layanan pelanggannya buruk luar biasa, mobilnya kotor, bayarnya susah. Semua jerami kering itu. Sudah didokumentasikan dengan rapi di sana. Tepat sekali. Tunggu sebentar, saya coba cerna ini. Jadi argumennya adalah, Uber itu sebenarnya bukan disrupsi yang sesungguhnya. Saya agak skeptis jujur. Bukannya teknologinya, GPS, pembayaran digital, sistem rating, itu terobosannya? Tanpa itu semua, apa frustrasi pelanggan aja cukup? Pertanyaan yang sangat bagus, dan itu langsung ke inti masalahnya. Buku ini nggak menampik pentingnya teknologi. Teknologi Uber itu percikan apinya. Dan percikan yang sangat brilian memang. Oke. Tapi, percikan api secanggih apapun nggak akan bisa membakar apa-apa kalau nggak ada bahan bakarnya kan? Masuk akal. Disrupsi sesungguhnya, jerami kering yang udah numpuk puluhan tahun, adalah kegagalan industri taksi itu sendiri.
Mereka mengabaikan apa yang disebut buku ini sebagai ketegangan yang belum terselesaikan. Unresolved tension. Di situ kuncinya. Iya, Jadi maksud Anda, selama ini kita semua mungkin terkecoh. Kita sibuk analisis aplikasi Uber, padahal masalah sebenarnya itu hal yang paling mendasar. Layanan taksi itu buruk, dan kita semua diam-diam benci. persis. Berarti sinyal masa depan itu bukan ada di Silicon Valley, tapi di antrian taksi pas hujan atau pas sopir nolak karena tujuannya terlalu dekat. Tepat sekali. Anda menangkap esensinya. Industri taksi mendisrupsi dirinya sendiri. Uber cuma datang untuk mengeksekusi peluang yang mereka ciptakan. Wow, Dan ini memunculkan pertanyaan penting yang bisa Anda ajukan untuk industri Anda sendiri. Ketegangan apa yang belum terselesaikan saat ini? Frustrasi apa yang ditoleransi pelanggan Anda cuma karena mereka merasa belum punya pilihan lain? oke, ini benar-benar mengubah cara pandang. Jadi kalau ketegangan seperti kasus taksi itu salah satu jejaknya, buku ini ngasih kita alat apa lagi? Bab ini kan nyebut ada 7 teknik ya, coba kita bedah beberapa yang paling kuat. Tentu. Mari kita mulai dengan yang paling provokatif. Rahasia kotor, dirty secrets. Wih, namanya aja udah begitu ya. Yang menarik dari halat ini adalah ia memaksa kita melihat ke dalam, bukan keluar. Rahasia kotor itu adalah praktik internal industri atau perusahaan yang semua orang di dalamnya tahu, tapi mereka berharap publik nggak akan pernah tahu. Ini kedengerannya agak bahaya Bedanya apa sih dengan sekedar masalah operasional biasa? Atau inefisiensi? Bedanya signifikan. Rahasia kotor itu praktik yang kalau sampai terungkap ke publik bakal langsung bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat luas. Contoh ekstrim dari buku ini itu skandal umpan hidup, live baiting, di industri balap anjing Greyhound Australia. Oke. Praktik pakai hewan hidup sebagai umpan itu kan ilegal dan kejam. Orang di dalam industri mungkin menormalisasikannya, tapi mereka tahu persis kalau publik tahu, Citra olahraga yang mereka bangun bakal hancur. seketika. Dan benar saja, waktu jurnalis investigatif mengungkapnya, industrinya nyaris runtuh. Jadi ini tentang keberanian buat nganya ke diri sendiri. Kalau pelanggan setia kita tahu kita melakukan ini, apa yang bakal mereka pikirkan? Pertanyaan yang sangat tidak nyaman. Pilihannya jadi jelas ya, inovasi dari dalam untuk menghentikannya, atau nunggu krisis datang dan terpaksa bereaksi panik. Tepat. Dan itu nyambung ke alat kedua, yang juga soal kerapuhan tersembunyi. Kemunafikan budaya, atau cultural hypocrisies. Oke, kemunafikan budaya? Ini tentang perilaku yang dianggap normal dan bisa diterima dalam satu konteks. Tapi bakal dianggap keterlaluan di konteks lain, standar ganda gitu ya. Tepat. Standar ganda yang diterima begitu saja. Buku ini pakai contoh sledging atau ejekan verbal di olahraga kriket Australia. Oh, saya pernah dengar itu. Dianggap bagian dari permainan, taktik psikologis. Tapi coba kita pindahkan perilaku itu ke konteks lain. Saya bisa bayangin, misalnya di tengah final tenis Wimbledon, seorang pemain profesional teriak ngejek keluarga lawannya. Iya kan? Nggak terpikirkan. Seluruh dunia bakal gempar, disebut nggak sportif. Tapi di kriket waktu itu wajar. Persis. Kemunafikan seperti inilah tumpukan jerami kering yang berbeda. Bukan frustrasi pelanggan, tapi kerapuhan sosial. Kelihatan kokoh dari luar, padahal rapuh. Sangat rapuh. Bisa hancur seketika kalau ada peristiwa ekstrim. Di kasus kriket Australia, itu skandal kecurangan besar yang memaksa semua orang melihat perilaku itu dari sudut pandang baru. Tiba-tiba, yang tadinya bagian dari permainan dilihat sebagai budaya yang toksik. Kerapuhan ini adalah sinyal perubahan. Ini menarik. Rahasia kotor dan kemunafikan budaya ini rasanya seperti masalah yang sembunyi di bawah permukaan ya. Tapi konsep ketegangan yang kita bahas di kasus taksi tadi, rasanya itu sesuatu yang terjadi di depan mata kita semua kan? Anda benar sekali. Itu membawa kita ke teknik ketiga, yang sudah kita singgung. Ketegangan yang belum terselesaikan. Frustrasi yang paling kelihatan. Betul. Contoh lain yang diberikan buku ini, selain taksi, adalah biaya layanan kamar yang nggak masuk akal di hotel bintang 5. Saya tahu persis perasaan itu. Nah kan? Anda lihat harga sandwich 200.000, dan Anda tahu itu konyol. Tapi karena udah tengah malam, capek, nggak ada pilihan lain, ya udah pesan aja sambil ngedual. Perasaan diperas itu adalah ketegangan yang belum terselesaikan yang saya maksud. Benar. Anda bayar, tapi hotel kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Niat baik Anda, goodwill Anda. Anda nggak merasa loyal, cuma merasa terjebak. Tepat,
Dan buku ini menekankan bahwa goodwill pelanggan itu tak ternilai. Pertanyaan kuncinya adalah, apakah kami memberi pelanggan alasan untuk setia, atau mereka sama kami cuma karena nggak punya pilihan lain untuk saat ini? Karena begitu alternatif muncul seperti Airbnb atau Uber, Pelanggan yang merasa terjebak akan jadi yang pertama pergi. ini bikin saya mikir, banyak banget model bisnis yang sebenarnya dibangun di atas frustrasi pelanggan, bukan kepuasan. Oke, ini alat yang sangat praktis. Gimana dengan yang terakhir, yang lebih gambaran besar? Tentu. Dan rasa frustrasi ini seringkali nyambung ke pergeseran yang lebih besar. Ini membawa kita ke alat keempat, melacak nilai-nilai sosial. Social values, oke. Ini seperti melihat dari ketinggian 30.000 kaki. Buku ini berargumen bahwa nilai-nilai dalam masyarakat itu cenderung bergeser dalam pola seperti ayunan pendulum raksasa. Ayunan pendulum, maksudnya gimana tuh? Secara sederhana, ayunannya bergerak dari nilai-nilai tradisional yang fokusnya ke komunitas, agama, aturan, lalu dalam beberapa dekade terakhir berayun kuat ke arah nilai-nilai materialistis. Fokus ke kesuksesan individu, status, kepemilikan. Betul, konsumsi. Kebangkitan materialisme inilah yang bikin munculnya rumah-rumah besar atau McMansion, mobil mewah, budaya utang konsumtif, itu jadi sesuatu yang bisa diprediksi. Konsekuensi logis dari nilai yang dominan saat itu. Tapi setiap aksi kan ada reaksi. Ayunan yang terlalu jauh pasti menciptakan efek samping kan? Tepat. Dan ayunan ke arah materialisme itu juga secara dapat diprediksi menciptakan produk sampingan negatif. Stres, kecemasan, Benar, stres yang lebih tinggi, kecemasan, kesepian, kerusakan lingkungan. Ini semua biaya yang harus dibayar. Nah, produk sampingan negatif itulah yang jadi benih atau pendorong untuk ayunan berikutnya. Pendulumnya mulai bergerak kembali. benar sekali. Pendulum mulai berayun ke arah nilai-nilai postmaterialistis. Oke. Nilai-nilai ini nggak lagi nanya apa yang saya miliki, tapi siapa saya dan apa yang saya alami. Fokusnya ke pengalaman, otentisitas, kesehatan mental, komunitas, keberlanjutan. Tepat. Munculnya ekonomi berbagi, minat pada mindfulness, permintaan produk ramah lingkungan, itu semua bukan tren acak. Itu manifestasi dari pergeseran nilai yang lebih dalam ini. Memahami kemana pendulum besar ini berayun, membantu kita mengantisipasi apa yang akan dicari orang di masa depan. Jadi apa artinya semua ini? Setelah kita bedah semua ini, rasanya jelas ya, mengantisipasi masa depan itu bukan soal sihir atau tebakan liar. Bukan sama sekali. Ini tentang punya kerangka kerja, semacam kacamata khusus untuk melihat dunia. Sebuah cara untuk mencari pola tersembunyi yang spesifik. Rahasia kotor, kemunafikan budaya, ketegangan pelanggan, dan ayunan nilai-nilai besar. Ini sebuah keahlian yang ternyata bisa kita latih. Pesan utamanya persis seperti itu. Sebagian besar kejutan yang mengguncang sebuah industri sebenarnya bukan kejutan sama sekali. Sinyal-sinyalnya, jerami kering itu sudah ada di fase embrionik. Masalahnya, sinyal-sinyal itu sering diabaikan. Kenapa diabaikan? Mungkin karena nggak didukung data kuantitatif yang kuat, atau yang lebih sering, karena itu menantang cara berpikir yang sudah mapan dan nyaman. Jadi tantangannya bukan cuma melihat sinyal itu, tapi juga punya keberanian untuk memberinya makna dan bertindak atasnya. Keberanian untuk bertindak, itu poin yang sangat penting. Sebelum kita tutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran provokatif untuk Anda. Buku ini memberi kita seperangkat alat yang sangat ampuh untuk melihat keluar ke industri Anda, ke masyarakat. Tapi, ada satu hal untuk Anda renungkan sendiri. Bagaimana jika Anda menerapkan salah satu alat ini, misalnya kerangka rahasia kotor, bukan pada organisasi, tapi pada diri Anda sendiri? Menarik. Apa satu kebenaran yang tidak nyaman tentang kebiasaan, asumsi, atau cara kerja Anda yang diam-diam Anda tahu tapi Anda hindari, yang jika Anda berani menghadapinya, dapat membuka sebuah masa depan yang sama sekali berbeda untuk Anda. Coba renungkan itu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.